Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke ruangan ini Pak Sandi. Pak Sandi akan melakukan pertemuan ya dengan Bu Eva Ya, sesuai jadwalnya. benar Apa sekali. sudah direncanakan? Nah, Kapan? Ya, kemarin saya sudah sempat bertemu dengan Bu Eva. Iya. Kemudian saya dan Bu Eva merencanakan untuk sesi coaching. Jadi kemarin saya merencanakan sesi coaching, insya Allah besok Pak, di hari Jumat. Jadi setelah pembelajaran di setelah pertama, lebih tepatnya nanti saya minta waktu Bu Eva untuk bisa bertemu di perpustakaan. Jadi kami akan berbincang-bincang. Jadi akan melakukan sesi coaching di perpustakaan. Insya Allah besok Pak. Dari pertemuan nanti apa yang akan dikemukakan atau apa yang akan dikembangkan di potensi dari apa kinerja Pak Sandi sendiri? Kalau saya pribadi, saya ingin mencoba kompetensi saya untuk bisa berkomunikasi dengan membantu rekan sejawat agar bisa sama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh teman kita atau teman saya, Bu Ivana. Kemudian untuk Bu Ivana, lebih tepatnya adalah pengembangan diri kalau menurut saya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ivana itu adalah bagaimana bisa mengembangkan dirinya, bisa berkolaborasi dengan teman di sekitarnya. Itu sih Pak. Lalu bagaimana penilaian diri yang dilakukan Pak Sandi? Sebelum melakukan sesi coaching besok, saya mencoba untuk meredaksi diri saya apakah saya siap. Saya sudah menciptakan atau menyusun beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya kemukakan besok. Dan untuk Bu Ivana, saya juga sudah menyampaikan untuk bisa merefleksi diri sebelum melakukan sesi coaching, apa yang menjadi keresahannya, insya Allah besok bisa disampaikan. Apakah masih ada lagi yang akan dikembangkan dari pertemuan itu Pak Sandi? Ya, harapan saya di sesi besok coaching itu pertama adalah saya bisa membantu rekan sejawat, kemudian yang kedua bagaimana juga terpecahkan permasalahannya, yang ketiga kita sama-sama belajar tentang bagaimana bisa berkolaborasi baik itu di sekolah agar bagaimana pada endingnya atau pada akhirnya kita akan memajukan sekolah Pak. Jadi, seperti itu. Oke, mungkin cukup Pak Sandi dan semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar dan juga menghasilkan sesuatu yang diinginkan ya, kinerja yang bagus, yang lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah ini. Amin amin. Insya Allah besok setelah sesi coaching berlangsung atau sudah terjadi, insya Allah saya akan melaporkan ke Bapak bagaimana jalannya kegiatan coaching besok. Ya, pada hari dan jam yang sama ya Pak Sandi. Insya Allah ya. Siap. Saya lakukan. Oke, cukup Pak Sandi, terima kasih. Selamat bekerja. Oke, terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah Pak Sandi, kita bisa ketemu lagi, melanjutkan dulu yang pernah kita rencanakan. Rencananya Pak Sandi akan bertemu dengan Bu Eva, melakukan coach ya, coaching, dan saya ingin menanyakan lebih lanjut Pak Sandi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ya, kemudian indikator ketercapaian apa yang sudah didapatkan Pak Sandi sebagai coach ya. Tadi saya melakukan coaching dengan Bu Ivana, kemudian saya mendapati bahwa salah satu Bu Ivana adalah rekan kerjanya yang kurang bisa diajak kerjasama. Entah itu mungkin dari segi karena dia guru baru, alasannya kurang peka, atau mungkin dari ya memang perlu adaptasi. Nah kemudian setelah saya melakukan coaching, akhirnya saya dan Bu Ivana menyimpulkan bahwa Bu Ivana akan melakukan sharing kepada Budian namanya atau rekan kerjanya itu, apa yang menjadi permasalahan, bagaimana bisa dipecahkan bersama agar kedepannya Budian dan Bu Ivana bisa mendampingi kelas atau membersamai kelas dengan maksimal, tidak seperti sekarang, seperti itu Pak. Oh ya, kalau bisa atau boleh tahu berdasarkan data yang Sandi sudah dapatkan, mencatat itu ya, kira-kira yang ingin ditingkatkan dari Bu Ivana itu nilainya itu dari berapa menjadi berapa? Ya, tadi
Setelah saya tanya itu Bu Evana itu mempunyai nilai 5 pada ujian itu dan ingin ditingkatkan sekitar 8, Pak. 8 dengan tolak ukur itu Bu Dian bisa ya setidaknya paham SOP-nya, kemudian lebih peka lagi dan bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Jadi sudah ada fokus ya area yang ingin dikembangkan, kompetensi yang ingin disampaikan. Terus selain itu dari percakapan coaching itu kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan yang mungkin bisa diperluas gitu ya. Saya mendapati ketika saya melawan dengan Ilvana, Ilvana itu sebenarnya memiliki potensi sebagai pemimpin pembelajaran karena dia memiliki kepekaan akan permasalahan temannya, ingin memajukan temannya, ingin memberikan saran membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh temannya. Dan berkaitan dengan itu saya tadi juga memberikan apresiasi pada Bu Evana karena dia sudah mau dan tergerak untuk bisa memberikan pengembangan diri pada teman rekan kerjanya yaitu adalah Bu Dian. Ya, jadi sudah ada harapan, kemudian sudah mengungkapkan, kemudian ingin dicapai itu waktunya kapan Pak? Ya tadi kalau saya sempat melakukan sharing, coaching, dia melakukan sharing itu sekitar ya waktu-waktu dekat dia akan bertemu dulu dengan rekan sejawat lainnya yaitu adalah namanya Bu Sri. Jadi setelah melakukan sesi bertemu dengan Bu Sri, dia akan mencoba untuk berkolaborasi, menanyakan tentang perihal temannya itu adalah Bu Dian itu bagaimana bisa mengembangkan dirinya. Kalau secara garis besar Bu Evana dalam waktu dekat ini Pak, jadi agar segera bisa terlaksana atau bisa tercapai apa yang kita. Baik Pak, mungkin nanti setelah soalnya ketemu lagi dengan Bu Evana, kita bisa cakap-cakap lagi untuk membicarakan dan kita kembangkan lagi, kita share kepada teman-teman Pak Sandi juga bisa lebih baik lagi. Siap. Cukup ya Pak Sandi ya? Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak Sandi. Sukses selalu, sehat ya, semangat. Assalamualaikum Pak Sera. Waalaikumsalam Bu Eva. Tadi dengar-dengar banyak ibu-ibu guru yang ngobrol, katanya Pak Sera mau coaching sama Pak Sandi. Apakah betul? Ya, benar Bu. Memang hari ini kebetulan memang jadwal supervisi akademik dan saya selaku supervisornya akan menemui Pak Sandi yang kebetulan sudah dijadwalkan hari ini dan nanti pas saat istirahat kami ketemu di perpustakaan untuk melakukan apa yang dialami, apa permasalahan yang dihadapi Pak Sandi, kemudian untuk memaksimalkan potensi kinerja Pak Sandi bersama pembelajaran di kelasnya bersama siswa-siswa gitu Ibu. Oh begitu. Terus kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari observasi nanti? Ya, jadi kemarin saya keliling ke kelas gitu ya, pembelajaran Pak Sandi kadang dilaksanakan di kelas, kadang di lapangan, kemudian suatu saat saya tangkap Pak Sandi juga agak lemas, lesu gitu menghadapi anak-anaknya. Jadi nanti akan saya dengarkan apa yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sandi itu. Oh begitu. Kalau begitu nanti kira-kira itu bagian mana yang saya ingin yang akan saya amati Pak Sera? Ya, jadi nanti saya akan mengungkap melakukan percakapan coaching dengan Pak Sandi dan nanti merencanakan setelah itu nanti kami bicarakan dengan Ibu Eva apa yang kami dapatkan, yang kami catat, kemudian apa yang sudah kami maksimalkan dalam pembicaraan itu, dan setelah itu nanti akan ada lagi sesi bersama Pak Sandi itu pertemuan kembali untuk melakukan evaluasi gitu. Oh, begitu. Jadi tidak hanya hari ini saja ya? Ya, jadi pertemuan nanti ketemu dengan Pak Sandi, kemudian aksi yang Pak Sandi lakukan sesuai jadwalnya, dan setelah itu nanti saya akan menemui Bu Eva kembali. Oh, begitu.
Terus untuk kaitannya dengan ini, kira-kira penilaian apa yang ingin Bapak dapatkan dari kompetensi ini? Ya. Jadi saya merencanakan bersama Pak Sandi itu untuk memaksimalkan pembelajaran bersama anak-anak, di mana anak-anak itu bisa belajar olahraga penjaskes yang diambil oleh Pak Sandi itu bisa maksimal gitu, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terus kira-kira harapan apa yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan nanti? Kami berharap pertemuan seperti itu nanti akan terrencana dan berlanjut ya, continue, sehingga kalau ada permasalahan yang ditemukan itu akan bisa mencair atau teratasi seperti itu. Oke, kalau begitu semoga nanti pertemuannya lancar nggih dengan Pak Sandi dan kita bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Pak Sandi. Oke, kayak itu. Terima kasih ya Bu sudah memfasilitasi, menyembatin dan juga mensupport, dan besok akan kami laporkan menghadap Ibu lagi. Sama-sama Pak Sera. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sera. Apa kabar Pak Sandi? Sehat? Mana ya? Ya sehat sih, tapi agak bingung, agak pusing, banyak masalah. Oh, kenapa sampai bingung dan pusing Pak Sandi? Banyak masalah apa? Oh, biasa lah, di kelas tuh kan ketika saya ngajar tuh ada aja anak-anak yang kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi saya udah maksimal, udah menyampaikan dengan maksimal, tapi anak-anak masih ada aja yang nggak tertarik. Oh ya, masih ada anak-anak yang nggak tertarik ya Pak Sandi? Ya, Tapi kan tidak semua ya Pak Sandi ya? enggak sih, ya masih rata-rata sih, tapi Nah, itu jadi apa ya? Jadi kepikiran aja. ya. Jadi selain itu, apalagi Pak Sandi yang Pak Sandi resahkan pada anak-anak? Ya, secara tidak langsung karena anak tadi kan tidak tertarik, Pak. Jadi saya agak kepikiran aja. Jadi di pembelajaran saya apa yang salah, apa yang belum saya sampaikan. Padahal secara garis besar saya sudah menyampaikan semuanya. Saya sudah berusaha mengupayakan semuanya, tapi anak masih tertarik. Padahal ketidaktertarikan itu kan malah berdampak pada penurunan nilai atau tujuan pembelajaran kita. Ya. Jadi secara tidak langsung saya juga resah ini. Kalau selalu tidak tertarik, nanti ketika itu terjadi tujuan pembelajaran saya jadi tidak tercapai. Jadi seperti itu, Pak. Jadi keresahan itu ya yang Pak Sandi ingin kurangi atau bahkan ingin dihilangkan itu ya. Ya, Selain dari dalam diri Pak Sandi menghadapi keresahan anak itu, kira-kira faktor lain ada nggak Pak dari luar itu misalnya? bisa juga sih. Itu pun juga di sekolah kan lagi ada pembangunan ini, Pak, ya. Sekolah kita ada pembangunan. Saya agak resah nih, Pak. Kadang kan ketika pembelajaran olahraga itu kan banyak ada batu lah atau apa yang berserakan alat bangunan itu. Saya takut ketika pembelajaran saya berlangsung itu nanti ada anak yang cedera dan sebagainya. Tapi karena itu memang pembangunan sekolah kan kita tidak bisa memaksakan. Tapi ya itu saya sampaikan ke anak untuk bisa jaga diri. Cuma ya bagaimanapun itu menjadi salah satu PR saya atau permasalahan saya. Jangan sampai anak itu terjadi cedera di situ. Oh ya, jadi ada faktor lingkungan juga ya Pak Lingkungan yang, juga ada. yang kurang nyaman ya. Ya. Berarti ada rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan itu selain pembelajaran dari lingkungan itu sendiri apa Pak yang akan dikerahkan nanti, apa peran yang tanggung jawab? Atau Pak Sandi sendiri yang akan mengambil tindakan atau Ya, melibatkan anak? kalau saya biasanya sih saya kasih kesepakatan ke anak, jadi untuk bisa menjaga diri atau ketika sebelum pembelajaran saya dengan beberapa anak mempersiapkan tempat atau yang akan kita lakukan praktek. Jadi ada ketua kelas, saya minta bantuannya untuk sama-sama kita menyiapkan, jangan sampai nanti ada sesuatu yang membuat anak menjadi cedera. Ya, terus jadi membuat pembelajaran itu aman, nyaman ya Pak. Ya, Siap, sip, good. So, apa yang pernah dirasakan oleh anak-anak waktu itu sudah pernah digali oleh Pak Sandi sendiri? Ya apa yang diinginkan dari anak-anak itu Pak? ya sih, kalau ini ibarat nilai ya. Jadi kalau saya boleh menilai, mungkin ketertarikan anak tuh pada pembelajaran saya tuh di angka 5, Pak. Jadi setelah saya gali, mereka baru sampai di angka 5. Padahal kan sebenarnya saya punya target nggak harus 10 lah.
paling enggak 8 atau 9. Ya. Jadi ketika saya gali saya dapat tuh anak, oh berarti di tahapan 5 nih saya pengen untuk bisa menaikkannya ke angka 9. Baik, jadi kira-kira dari pertemuan ini apa yang ingin kita capai, yang ingin Pak Sandi harapkan, Pak? Ya paling enggak saya pengen sih anak-anak jadi lebih tertarik lagi, lebih aktif, lebih kreatif lagi di pembelajaran saya. Ya, bagus. Itu memang Pak Sandi ingin mengharapkan anak-anak itu lebih tertarik dan kalau bisa semuanya mayoritas ya atau semuanya bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran Pak Sandi ya. Benar. Baik, ya. Dari situ kita sudah mencapai tujuan yang akan diharapkan Pak Sandi agar anak-anak mengikuti pembelajaran olahraga ya Pak Sandi ya, Ya, benar. untuk semangat, antusias, tertarik. Dari situ apa potensi yang sudah dimiliki Pak Sandi kira-kira yang untuk memberdayakan itu apa strateginya Pak Sandi? Kalau saya sih standar, saya cuma paling saya udah membuat aneka ragam media pembelajaran mulai dari PowerPoint, ada gambar juga, kemudian ada video dan sebagainya. Jadi saya udah menyiapkan itu sih. Gus, itu berarti Pak Sandi sudah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Banyak media yang disiapkan sehingga anak nanti tertarik dan anak bisa antusias mengikuti ya. Lalu rencana selanjutnya apa Pak Sandi setelah menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, apa strategi yang ingin dicapai lagi, apa strategi yang ingin diwujudkan untuk mengatasi tadi yang dikeluhkan Pak Sandi di awal? Kalau menurut saya sih mungkin karena saya kurang metain aja Pak. Jadi saya kurang melakukan pemetaan dulu. Harusnya kan saya petakan dulu anak-anaknya, mana kebutuhan belajarnya apa. Setelah saya petakan baru saya sesuaikan dengan materi yang saya sampaikan harusnya. Tapi mungkin karena saya ya agak tidak melakukan itu, akhirnya jadi ya anak-anak yang tidak tertarik, ada yang tertarik dan sebagainya. Nah, Pak Sandi sudah punya gambaran dan mempersiapkan tadi ada variasi model pembelajaran, media, peralatan dan juga mungkin jenis-jenis permainan olahraga. Kemudian tadi sudah terusan nanti akan memetakan ya rencana ya Pak Sandi ya. Ya. Selanjutnya dari yang direncanakan tadi kira-kira Pak Sandi apalagi yang akan dilanjutkan di kelas atau di lapangan nanti kira-kira pembelajaran itu Pak? Ya saya biasanya itu sih setiap kali pembelajaran sebelum di lapangan atau praktek saya selalu ada teori dulu di kelas, jadi biar ada basicnya dulu atau dasarnya dulu. Jadi ketika sebelum melakukan materi atau menyampaikan materi saya selalu memberikan teori dulu ke anak agar anak punya dasar atau konsep agar bisa mencapai materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Oh ya, jadi seperti itu ya rencananya Pak Sandi menyampaikan materi di kelas, karena kalau di lapangan mungkin terlalu ya. Ada apa kekurangannya apa kalau di lapangan? Kalau di kelas kan ada PowerPoint, bisa kita setting LCD dan sebagainya. Kalau di lapangan agak susah. Kalau di kelas kan kita bisa nyeting perihal media pembelajaran dan sebagainya. Oh ya, jadi media yang sudah disiapkan tadi akan ditayangkan di kelas gitu ya. Jadi melihatkan simulasi juga termasuk video seperti itu mungkin ya Pak Sandi ya? Ya bisa juga Pak. Mungkin itu sih yang kepikiran dari saya dari kemarin. Ya, bagus. Jadi pembelajaran yang akan disampaikan Pak Sandi nanti sudah melibatkan media, kemudian penerapan teknologi, lalu penerapannya itu dilaksanakan di kelas dulu, baru actionnya di lapangan. Lalu kira-kira nanti jadwalnya Pak Sandi itu untuk menerapkan ini nanti di hari apa atau jam berapa Pak Sandi? Kebetulan kan yang jadi kelas 1 itu di kelas 5, padahal kelas 5 itu di hari Rabu. Sekarang kan hari Kamis, berarti kalau saya persiapan sehari 2 hari ya paling saya mulai pembelajarannya di jadwal pekan depan, jadi ketika pertemuan berikutnya di kelas 5. Oh ya, kira-kira yang selama ini Pak Sandi hadapi
Pak Sandi pernah melibatkan nggak dengan guru lain atau selain Pak Sandi sendiri yang memikirkan anak-anak itu, siapa lagi yang berperan dalam bertanggung jawab ini, Pak? Ya biasanya saya sih ngajak si Ibnu, dia tuh pintar PowerPoint kan, dia pintar bikin media pembelajaran, jadi minta tolong sambil kolaborasi agar bisa membuat media pembelajaran lebih baik dan lebih menyenangkan untuk anak. Itu sih, Pak Sandi sudah kolaborasi ya dengan teman sejawat Pak Ibnu, dan kemudian Pak Ibnu itu canggih juga dalam bidang IT ya, jadi kerjasama dengan itu, dan itu bisa didokumentasikan ya Pak untuk keperluan lebih lanjut gitu ya. Jadi harapannya nanti prestasinya meningkat, anak yang semula dari lemes, dari loyo dan kurang semangat, kurang antusias, insya Allah semoga tercapai di pertemuan yang akan datang hari Rabu itu ya Pak Sandi ya. Mungkin apakah cukup Pak Sandi pertemuan atau apa yang kita bicarakan ini, apa yang sudah Pak Sandi dapatkan dari pertemuan dengan Pak Sera Kepsing ini? Ya, kalau sementara cukup sih, ya, setidaknya saya udah mulai ada gambaran nih, jadi ada gambaran besok yang harus saya perbaiki apa, jadi kedepannya agar saya bisa meningkatkan yang tadinya saya nilai 5 tadi bisa beralih ke angka 9 yang saya inginkan. Itu sih. Baik, saya juga senang Pak Sandi sudah mengutarakan dari awal sampai akhir, sampai nanti Pak Sandi mengambil langkah dan juga siapa yang terlibat. Selanjutnya kita rencanakan pertemuan kembali ya Pak, jadi setelah Rabu besok Pak Sandi bertemu dengan anak-anak, mungkin hari Kamisnya lagi kita bisa bertemu ya, mungkin di tempat lain atau di sini gitu ya. Bisa ya. Apakah sudah cukup Pak Sandi? Cukup sih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Gimana tadi Pak Sera diskusinya dengan Pak Sandi? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Jalannya ya supervisi akademik melalui percakapan, coaching. Saya sudah menemukan dan menggali informasi juga permasalahan yang Pak Sandi hadapi dalam pembelajaran. Pak Sandi itu menyampaikan bahwa penyebabnya anak-anak itu kurang semangat, kurang antusias tuh anak itu pengen media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian Pak Sandi sudah menyiapkan memakai media PowerPoint yang akan ditayangkan di kelas dulu, kemudian baru dilaksanakan di lapangan untuk praktek. Selain itu juga karena sekolahnya Pak Sandi itu sekolahnya itu baru sedang ada rehab, sehingga agak sedikit terganggu dengan lingkungan. Jadi ada juga material itu yang belum dibersihkan oleh tukang, sehingga ada kesepakatan Sandi itu sebelumnya itu menyiapkan anak-anak itu dikerahkan untuk membersihkan lingkungan itu Bu. Ya. Tadi dari percakapan tadi dengan Pak Sandi tadi, kira-kira performa kompetensi apa yang sudah jenengan dapatkan? Ya, jadi sudah ada komitmen Pak Sandi itu yang semulanya baru menemukan posisinya dia itu di angka 5 pembelajaran dengan anak-anak, ingin menaikkan lagi di angka 8 minimal, syukur dia lebih dari 8 itu tadi, seperti itu, sehingga sudah ada semangat pencerahan dari Pak Sandi sendiri yang sudah diungkapkan untuk mempersiapkan pembelajaran di hari Rabu yang akan datang untuk diperbaiki dan untuk ditingkatkan bersama anak-anak. Oh begitu, jadi setidaknya sudah ada ini ya Pak ya, sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan Pak Sandi nggih? Ya, sudah ditata diri-diri Bu istilahnya. Menurut apa namanya dari tadi percakapan tadi, bolehkah saya memberikan penilaian dari pengamatan yang saya amati tadi dari percakapan tadi? Ya Bu, boleh. Ya. Ketika dalam percakapan tadi saya sudah melihat istilahnya sudah ada titik temu antara permasalahannya Pak Sandi ya. Jadi Pak Sandi sudah menemukan kira-kira solusi apa yang akan beliau lakukan. Ya, jadi percakapan coaching tadi, dan saya kira itu sudah sangat bagus nih coaching tadi. Jadi sudah ada gambaran lah Pak Sandi mau melakukan rencana ya, apa gitu. Jadi
Saya kira sudah bagus tadi untuk performa tadi. Terima kasih Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan ke Ibu tentang hasil perkunjungan saya dengan Pak Sandi, temuan pengungkapan penggalian potensi kinerja Pak Sandi, semoga lebih meningkat lagi dan anak-anak plastisnya bisa naik lagi dan berhasil. Oke, terus kira-kira setelah ini rencana Pak Sera apa yang akan dilakukan? Ya, jadi setelah pembelajaran hari Rabu itu nanti kami akan melakukan refleksi lagi tindak lanjut secara kontinu, dan hari Kamis ini pertemuan lagi, dan setelah saya bertemu dengan Pak Sandi besok kita berbincang lagi ya Bu Eva, kita ketemu lagi. Ya. Jadi apakah hanya melibatkan saya atau melibatkan yang lain, guru lain untuk pertemuan yang akan datang itu? Ya, jadi sementara yang saya supervisi Pak Sandi, kemudian besok berikutnya itu guru yang lain. Seperti itu sementara cukup. Ya, semoga ini menjadi langkah awal yang bagus ya, sehingga kedepannya pembelajaran Pak Sandi sudah bisa berjalan dengan baik dan anak-anak lebih bersemangat lagi ketika pembelajarannya Pak Sandi. Oke, baik, saya sudah cukup ya Bu. Dan saya mohon diri Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga motivasinya, supportnya. Terima kasih, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sera. Harus.